Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsyadana ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati para bini sepuh, para ustadz dan ustadzah, hadirin wal hadirat, adik-adik remaja jamaah Masjid Nurul Amin yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam rangka untuk memperdalam pengetahuan kita tentang syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sholawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya dan juga sahabatnya dan juga seluruh umatnya. Bapak Ibu jamaah, marilah kita awali, kita buka majelis kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita tentang akhlak kepada Nabi. Kalau kemarin yang pertama terkait dengan mencintai sunnahnya, sekarang adalah menjauhi perkara bid'ah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dibahas di dalam bab fin nahyi anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nah di dalam kitab ini Imam An-Nawawi mengambil firman Allah surat Yunus ayat 32. Di dalam firman ini Allah menyatakan, famada ba'dal haqqi ila dhalal. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Dan apa setelah kebenaran itu kecuali kesesatan, melainkan kesesatan. Fa anna tusrafun, dan bagaimanakah kalian itu bisa dipalingkan. Dan banyak ayat yang lain yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi terkait dengan perkara bid'ah ini. Nah, ini salah satunya ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tentang ad-dhalal, kesesatan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau kita baca di dalam banyak firman Allah dan juga hadis Nabi, bid'ah itu diantara hal yang menjadikan seorang muslim itu bisa tergelincir ataupun tersesat dari jalan kebenaran. Dan oleh sebab itu, di antara kepribadian seorang muslim juga adalah kita sebagai seorang muslim itu adalah menjauhi
daripada perkara bid'ah itu. Menghindari perkara bid'ah. Dan menjauhi ataupun menghindari perkara bid'ah itu adalah di antara cara bagaimana kecintaan kita sebagai seorang muslim terhadap nabinya Allah yang diutus kepada kita. Mengapa? Karena orang yang menjauhi, menghindari perkara bid'ah berarti dia mengalahkan hawa nafsunya dan lebih cinta dan sibuk dengan sunnah yang telah dicontohkan oleh nabinya. Oleh sebab itu maka ketika seseorang terjebak kepada bid'ah, maka dia akan sibuk mempraktekkan perkara bid'ah itu, sementara sunnah yang seharusnya dilakukan malah justru kemudian ditinggalkan. Maka para ulama sering melawankan sunnah itu dengan bid'ah, atau bid'ah itu lawan daripada sunnah. Nah, begitu. Dalam banyak kajian itu disebutkan begitu. Jadi bid'ah itu ziddus sunnah. Bid'ah adalah lawan daripada sunnah. Maksudnya bahwa orang yang memelihara bid'ah begitu, maka pasti dia tidak akan senang dan tidak akan pernah cinta kepada sunnah Nabi. Karena apa? Karena dia akan lebih mengamalkan bid'ah yang ia buat, ya, daripada apa yang telah disabdakan, yang telah dicontohkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak Ibu sekalian, maka bid'ah itu tidak mungkin bersatu dengan sunnah, ya, tidak akan mungkin bersatu dengan sunnah. Pasti tertolak begitu. Ya. Yang satu sunnah itu menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi, bid'ah itu sebaliknya. Kita menunjukkan bahwa kita tidak senang dengan apa yang dibawa oleh Nabi dan kita lebih senang kepada apa yang kita ciptakan sendiri. Nah begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita tilik lebih jauh, ya, pemahaman ataupun pengertian bid'ah itu, sebagai contoh umpamanya di dalam kitab Qawaid Ma'rifatil Bid'ah karya Muhammad Hussein Al-Jizani, beliau menyatakan bahwasanya bid'ah itu adalah asyai'ul mukhtara'u ala ghairi misalin sabiq. Jadi syai'ul mukhtara', sesuatu yang dibuat-buat ataupun diciptakan ala ghairi misalin sabiq, yang tidak ada contoh sebelumnya. Jadi ini makna bahasanya begitu. Jadi segala sesuatu yang ada, diciptakan ataupun diada-adakan yang memang sebelumnya tidak ada contohnya, sehingga sesuatu itu memang baru. Itu makna asal dari kata bid'ah itu. Sebagai contoh namanya dalam surat Al-Ahqaf itu ayat 9 Allah menyatakan ma kuntu bid'am minar rusul. Ya, bid'am itu sesuatu yang baru, minar rusul, dari seorang utusan. Ma kuntu bid'am minar rusul, bukanlah aku ini seorang rasul yang baru, tetapi ada rasul-rasul yang lain yang telah diutus sebelum saya. Kira-kira begitu. Ini makna bahasa mekaten. Terus bid'ah karena sesuatu yang sifatnya diciptakan, yang tidak ada contoh sebelumnya itu, maka cakupannya sangat luas sekali. Ini dari sisi bahasa, bisa baik dan juga bisa buruk. Sebagaimana juga sunnah. Sunnah itu kan kemarin sudah kita bahas bahwa sunnah itu dari sisi bahasa itu kan sesuatu kebiasaan, ya, kebiasaan itu bisa baik dan juga bisa buruk. Itu dari sisi bahasa mekaten.
Hanya saja Bapak Ibu sekalian, pengertian bahasa baik bid'ah ataupun sunnah itu tidak dapat dijadikan sebagai suatu acuan. Begitu. Ya. Tetapi yang kita ambil adalah pengertian syariat. Mengapa kalau pengertian bid'ah dari sisi bahasa kita ambil sebagai acuan, maka itu akan sangat sulit atau jumbuh atau justru subhat bagi masyarakat awam begitu. Ya sebagai contoh umpamanya ketika contohnya Imam Az-Zahabi, Muhammad Husain Az-Zahabi dalam kitabnya At-Tamassuk bis Sunnah wa Tahdhir minal Bid'ah, beliau contohnya membedakan bid'ah itu ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Itu dari sisi bahasa memang dapat begitu. Dari pengertian bahasa. Ya karena memang dasarnya sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu mencakup apa saja. Termasuk di dalamnya adalah persoalan-persoalan keagamaan ataupun persoalan-persoalan yang sifatnya duniawi. Persoalan keagamaan itu juga mencakup di dalamnya adalah persoalan akidah, persoalan ibadah ataupun yang lain-lain. Nah begitu. Jadi cakupannya sangat luas sekali. Nah, Imam Izzuddin Ibni Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam itu juga sama. Beliau membedakan bid'ah itu ke dalam 5 hukum dalam fikih. Itu dari sisi bahasa. Ya, ada bid'ah wajibah, ada bid'ah mustahabbah, ya, ada bid'ah mubahah, ada bid'ah makruhah, ada bid'ah muharramah. Itu dari sisi bahasa berkata. Ya. Tetapi yang kita acu bukan pengertian bahasa. Begitu. Tetapi yang menjadi acuan adalah pengertian syariat. Begitu. Nah, kalau pengertian syariat maka lain. Begitu. Ya, umpamanya adalah Imam Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat, ya, beliau mendefinisikan bid'ah itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan sunnah Nabi atau perkara-perkara yang diada-adakan yang mana para sahabat dan tabi'in tidak pernah melakukannya. Jadi acuannya adalah generasi awal. Jadi suatu perkara yang dibuat-buat yang mana ya Nabi, para sahabat ataupun tabi'in itu tidak pernah kok kemudian melakukannya. Itu masuk dalam kategori bid'ah. Begitu. Jadi dalam hal ini tentu adalah persoalan-persoalan yang sifatnya keagamaan, terutama dalam kaitannya dengan persoalan akidah dan persoalan ibadah. Ini jelas, ya. Ketika kita menyinggung tentang persoalan ibadah dan akidah, itu berarti lingkup bid'ah itu adalah 2 persoalan pokok itu. Selain daripada 2 persoalan pokok itu, dalam konteks muamalah ilmu pengetahuan, maka tidak disebut sebagai bid'ah. Begitu. Tidak dinamai sebagai bid'ah. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan dan muamalah itu akan pasti mengalami keberanjakan, peningkatan, dan perubahan. Tetapi kalau dalam perkara akidah dan ibadah itu sifatnya sabat, sifatnya tetap dari semenjak zaman Nabi hingga kapanpun
pasti tetap, tidak akan pernah mengalami perubahan. Nah itu, maka perkara bid'ah itu cakupannya adalah dalam kaitannya dengan persoalan ibadah dan persoalan akidah. Sementara persoalan-persoalan muamalah, persoalan-persoalan ilmu pengetahuan tidak dikenal dengan istilah bid'ah. Berkata, bahkan dalam konteks ilmu pengetahuan itu penemuan, kreasi, penciptaan sesuatu yang baru harus dilakukan. Begitu, harus dilakukan karena demi untuk kemajuan umat manusia. Kalau manusia itu tetap seperti masa lalu, berarti tidak mengalami keberanjakan, peningkatan. Makanya ada juga orang yang salah kaprah, ya, salah kaprah menafsiri, memahami bid'ah itu. Saya sering melihat itu di di media sosial itu, satu film pendek begitu, ada seorang yang naik mobil begitu, ya, naik mobil dikatakan, kemudian dialog terjadi begitu terkait dengan perkara bid'ah. Nah kemudian yang bersangkutan itu diturunkan di tengah jalan karena dia menaiki mobil itu dianggap sebagai bagian daripada bid'ah. Jadi perkara bid'ah. Karena apa? Karena pada zaman Nabi bid'ah itu mobil itu tidak ada. Sehingga kemudian kalau zaman sekarang ada mobil, kemudian itu adalah bid'ah. Padahal bid'ah itu adalah dholalah, sesat. Kan begitu. Sehingga orang yang naik mobil itu adalah orang yang sesat. Nah, itu kan salah kaprah itu. Salah kaprah. Nah, padahal tidak begitu. Dalam hal ilmu pengetahuan justru malah kemudian hal-hal yang baru itu harus ditemukan demi untuk kemajuan umat manusia. Sehingga menempatkan bid'ah dalam hal ilmu pengetahuan dan muamalah itu bukan sesuatu yang relevan ataupun tepat. Itu karena masuk dalam umur dunyawiyah, perkara-perkara duniawi. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Nah, dunia itu adalah terkait dengan ilmu pengetahuan dan muamalah. Sementara dalam perkara ibadah dan akidah itu Nabi rujukannya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Makanya kemudian sabda Nabi ini tepat bagi kita. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyatakan, ya, wasyarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jeleknya perkara itu adalah sesuatu yang dibuat-buat, terutama maksudnya sesuatu yang dibuat-buat itu dalam persoalan agama. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah ataupun sesuatu yang dibuat-buat itu adalah sesat. Nah, maksudnya di sini adalah dalam kaitannya dengan persoalan akidah dan persoalan ibadah. Dan ini begitu Bapak Ibu sekalian, ini makna syariat dari bid'ah itu begitu. Jadi bid'ah tidak mencakup segala hal sebagaimana bahasa, demikian juga sunnah begitu ya. Jadi kalau itu kita ambil dari pengertian bahasa itu, maka akan mengalami kejumuhan, kekeliruan itu. Sehingga nanti pembagiannya ada bid'ah wajibah, bid'ah masnunah atau mustahabbah, bid'ah mubahah dan lain sebagainya begitu. Itu makna bahasa
dalam konteks pembagian makna bahasa bisa begitu, tetapi yang dimaksudkan dalam pengertian syariat bukan itu. Tetapi bid'ah yang dimaksudkan dalam pengertian syariat itu adalah dalam urusan agama, terutama dalam kaitannya dengan persoalan akidah dan ibadah. Begitu. Sehingga kemudian kita tidak salah menempatkan begitu. Ya seperti tadi yang sudah saya contohkan tadi. Jadi dalam kaitannya dengan kendaraan, ya motor, mobil, kereta api, pesawat terbang, itu pada zaman Nabi tidak ada. Kanjeng Nabi nggih naik onta. Begitu. Kalau kita sekarang ini punya motor, punya mobil, naik motor, naik mobil, naik kereta api, naik pesawat terbang dan sebagainya, itu bukan perkara bid'ah. Itu adalah ilmu pengetahuan yang sifatnya wasail dalam rangka untuk memudahkan kehidupan kita, dan itu sangat dianjurkan oleh Nabi. Begitu, sangat dianjurkan. Jadi bukan perkara bid'ah. Bekatan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian macam-macam bid'ah. Nah, ini para ulama ya, ketika membedakan bid'ah itu ada beragam perspektif. Ada ulama yang membedakan berdasarkan implikasi yang ditimbulkan, dan ada ulama yang membedakan bid'ah itu dari sisi proses terciptanya bid'ah itu. Sebagai contoh, namanya Muhammad Hasan Abdul Ghafur dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqadi Ahli Sunnah li Al-Ka'i, ya, beliau membedakan bid'ah itu berdasarkan dua kategori, yaitu bid'ah mukaffirah dan bid'ah mufsiqah. Jadi bid'ah mukaffirah dan bid'ah mufsiqah. Bid'ah mukaffirah itu adalah bid'ah yang dapat membawa pelakunya kepada kekufuran ataupun kekafiran. Sedangkan bid'ah mufsiqah adalah bid'ah yang membawa pelakunya kepada perbuatan dosa, perbuatan fasik, tetapi tidak sampai jatuh kepada kekufuran atau kafir. Begitu. Nah ini. Jadi ini implikasi daripada bid'ah itu, ya. Implikasi dari bid'ah. Contohnya terkait dengan bid'ah mukaffirah, itu adalah bid'ah yang terkait dengan usuluddin, perkara-perkara dasar agama, ya. Perkara-perkara dasar agama itu kalau orang membuat bid'ah dalam kaitannya dengan dasar-dasar agama, maka dia akan jatuh kepada kekufuran ataupun kekafiran. Sebagai contoh, namanya zaman dulu ada satu sekte yang dikenal dengan Jahmiyah. Sekte ini menyatakan bahwa Allah itu tidak memiliki sifat dan tidak bisa disifati, tidak memiliki nama dan tidak bisa diberikan nama. Begitu. Padahal di dalam ayat Al-Quran sangat jelas Allah menyebut dirinya innallaha syami'um basir. Sesungguhnya Allah itu syami', maha mendengar lagi maha melihat. Tetapi menurut kelompok Jahmiyah, Allah itu tidak bisa melihat dan tidak memiliki penglihatan. Allah tidak bisa mendengar dan tidak memiliki pendengaran. Itu menurut kelompok Jahmiyah begitu. Maka ini bisa jatuh kepada kekufuran. Karena apa? Meniadakan sifat-sifat ataupun asma atau nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu. Jadi Jahmiyah menika adalah salah satu kelompok yang nafyul asma wasifat. Ya. Nah, kalau ahlu sunnah jamaah wal jamaah menika yang musbit terkait dengan sifat wal asma lillah, ya, menetapkan bahwa Allah itu memiliki nama dan memiliki sifat. Sementara kelompok Jahmiyah itu tidak, Allah tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat. Nah, begitu. Maka itu bisa menjatuhkan seseorang kepada kekufuran, karena itu bertentangan dengan banyak ayat Al-Quran yang sudah qat'i, yang sudah jelas disebutkan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran. Begitu. Walaupun begini, di dalam pemahaman terkait dengan asma wa sifatnya Allah itu tentu tidak boleh dinyatakan bertanya tentang bagaimana. Allah itu maha mendengar, tetapi tidak boleh ditanyakan bagaimana Allah itu mendengar. Allah itu maha melihat, tetapi tidak boleh ditanyakan bagaimana Allah itu melihat. Kalau ditanyakan bagaimana Allah itu melihat, berarti kita menyifati Allah sebagaimana makhluk, menjadi mujasimah. Ya, jadi Allah memiliki jisim, ya, sebagaimana makhluk begitu. Maka Allah memiliki sifat, memiliki nama, tetapi kita tidak boleh bertanya tentang bagaimana Allah itu melihat, Allah itu mendengar dan lain sebagainya dengan sifat dan asma-Nya itu. Nah, begitu itu satu i'tiqad, keyakinan atau jumhur ulama atau kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Nah, begitu. Nah, contoh yang lain umpamanya ada satu keyakinan terkait dengan bahwa setelah Kanjeng Nabi Muhammad itu ada nabi yang diutus. Sebagaimana Ahmadiyah. Jadi setelah Kanjeng Nabi Muhammad itu ada nabi yang diutus. Padahal sangat jelas di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan wa ma kana Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakin khataman nabiyyin. Jadi Kanjeng Nabi menika disebut oleh Allah khataman nabiyyin. Jadi penutup para nabi. Artinya Kanjeng Nabi Muhammad itu akhir dari kenabian yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis juga banyak dinyatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa aku ini adalah bata yang terakhir dari bangunan kenabian, bata yang terakhir. Nah, itu disebutkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, ini menunjukkan bahwa kenabian setelah Kanjeng Nabi sudah tidak ada lagi. Nah, begitu. Maka kalau ada orang yang yakin ada kenabian setelah Kanjeng Nabi, berarti itu akan menjatuhkan dirinya kepada kekufuran. Karena sangat bertentangan dengan nas yang sifatnya qat'i, yang sudah jelas. Ya, begitu. Itu diantara hal-hal yang sifatnya yang sifatnya usul, ya. Begitu, usul. Ya. Begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan bid'ah mufsiqah, yaitu bid'ah yang menjadikan seseorang itu jatuh kepada kefasikan atau perbuatan dosa. Nah, ini menurut para ulama, bid'ah yang dalam kategori ini adalah bid'ah yang terkait dengan persoalan-persoalan yang sifatnya usuliyah. Persoalan-persoalan yang sifatnya usuliyah, yaitu persoalan-persoalan yang sifatnya praktek-praktek ibadah. Jadi tidak menjatuhkan seseorang itu kepada kekufuran, tetapi seseorang yang melakukan itu dosa atau jatuh kepada kefasikan. Nah, ini banyak sekali
Bapak Ibu sekalian terkait dengan bid'ah yang sifatnya mufsiqah menika, terkait dengan furu'iyah menika. Ya. Ya sebagai contoh umpamanya bid'ah zamaniyah, bid'ah makaniyah, ya. Bid'ah hay'ah. Ya. Bid'ah zamaniyah itu terkait dengan waktu. Ya. Ibadah yang dilakukan tidak sesuai dengan waktunya. Contohnya umpamanya panjenengan umpamanya sholat duha. Sholat duha itu wonten syariatnya, tetapi dilakukan tidak pada waktu duha, tapi dilakukan pada saat waktu duhur umpamanya begitu. Itu namanya bid'ah zamaniyah. Syariatnya ada, tetapi salah di dalam waktunya. Nah begitu. Kemudian ada juga makaniyah tempat umpamanya apa? Sholat 2 rakaat sholat wukuf ya. Sholat wukuf Arafah ya. Ada kan? Kalau panjenengan haji itu kan ada sholat 2 rakaat, sholat wukuf. Itu dilakukan kok neng Indonesia. Pas sana wukuf, orang Indonesia ikut-ikut sholat wukuf neng Indonesia, bukan di sana orang yang sedang haji. Jadi salah tempatnya. Begitu. Walaupun itu ada syariatnya, tetapi karena salah tempat maka itu menjadi bid'ah. Begitu. Jadi tidak relevan dengan tempat, dengan yang seharusnya begitu. Itu contohnya begitu. Kemudian yang kedua, ini Syekh Said bin Nasir Al-Ghamidi dalam kitabnya Hakikatul Bid'ah wa Ahkamuha, beliau membedakan bid'ah menika dari sisi proses. Jadi proses terjadinya bid'ah. Nah, beliau merujuk kepada pendapatnya Imam As-Satibi dalam kitabnya Al-I'tisam, yaitu bid'ah dari sisi proses menika dibedakan dalam 2 kategori, yaitu bid'ah hakikiyah dan bid'ah idhofiyah. Bid'ah hakikiyah itu adalah melakukan sesuatu baik terkait dengan ibadah ataupun akidah, tetapi tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Melakukan sesuatu tetapi tidak ada dasarnya. Contohnya apa? Contohnya adalah sholat raghaib. Ini kalau di Indonesia sering orang, saya dengar banyak di Magelang ini orang yang melakukan sholat raghaib, sholat arwah, terutama pada saat bulan Safar atau bulan Rajab, yang dikenal dengan Rebo Wekasan, Rebo akhir di bulan Safar ataupun di bulan Rajab. Itu biasanya mereka melakukan sholat raghaib ataupun sholat arwah. Nah, padahal ini tidak ada dasarnya di dalam sunnah Nabi. Nah, begitu. Walaupun mereka ada hadis yang dirujuk, tetapi hadis yang digunakan itu adalah maudhu, palsu. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa hadis yang dapat kita gunakan itu adalah kriterianya menurut para ulama hadis. Niki para ulama hadis ingkang mengendika menika yang disebut dengan hadis makbul, hadis yang dapat diterima dan diamalkan itu adalah hadis yang nilainya sahih dan hasan. Hadis dhaif
apalagi kok hadis napa niku maudhu, harus kita hindari untuk kita mengamalkannya. Nah begitu, bentuknya itu hadis, tetapi sesungguhnya atau hakikatnya bukan hadis karena palsu, begitu. Maka kita tidak boleh untuk kemudian menggunakan hadis itu sebagai suatu amalan di dalam kita beribadah. Nah ini contohnya. Contoh yang lain umpamanya mengadzani orang meninggal dunia. Kita sering, Bapak Ibu, kita lihat banyak praktek mengadzani orang meninggal dunia, dimasukkan ke dalam kubur, diadzani, baru kemudian ditutup. Nah itu boten enten hadisipun. Hadis lemah saja mboten enten nih dasaripun. Jadi enggak ada. Nah, menika nggih. Mereka mengkiaskan, katanya ada hadis bahwa kalau anak kecil ketika lahir mereka diadzani. Nah, maka ketika mereka juga meninggal dunia, maka kemudian disyariatkan untuk diadzani atau diikomahkan. Niku itu pemikiran dewe menika, bukan apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi. Nah inilah yang disebut dengan bid'ah hakikiyah, bid'ah yang suatu amalan ibadah yang mana itu tidak ada prakteknya pada zaman Nabi, tetapi lahir dari kreasi yang muncul belakangan oleh kaum muslimin, begitu. Itu yang disebut dengan hakikiyah. Nah kemudian yang kedua adalah bid'ah idhofiyah. Bid'ah idhofiyah menika bid'ah yang menempel pada ibadah yang memang ada, menempel, yang kadang-kadang itu tidak sadar kita lakukan. Jadi itu menjadi bid'ah. Dan itu banyak, ya banyak. Jadi kita melakukan sholat, tetapi kemudian kita melakukan bid'ah yang menempel dengan praktek sholat yang kita jalankan. Begitu. Ya sebagai contoh, memangnya dalam kaitannya dengan ada memang ini ikhtilaf di kalangan para ulama ya. Talafudun niyah niku, melafalkan niat dengan lisan niku. Itu masuk dalam kategori bid'ah idhofiyah, bid'ah yang menempel dengan praktek ibadah syariat. Di dalam hadisnya wonten innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perkara amal itu harus disertai dengan niat. Ini dalilnya. Tetapi dalam kaitannya dengan sholat, bagaimana Nabi itu berniat? Nabi itu berniat adalah dengan bersamaan dengan takbir, bukan dilafatkan dengan lisan menika, tapi bersamaan dengan takbir Allahu Akbar, niat di dalam hati. Itu definisi para ulama salaf mekateni begitu ya. Bahkan Imam An-Nawawi itu dalam salah satu kitabnya beliau juga menyatakan definisi yang sama. An-niyah hiya qasdum bil qalbi muqtarinan bil fi'li, bahwa yang namanya niat itu adalah menyengaja dengan hati yang disertai dengan perbuatan. Nah begitu. Jadi bukan lisan. Begitu. Maka kemudian sebagian para ulama menyebut mentalafuzkan niat itu masuk dalam kategori yang bid'ah idhofiyah, bid'ah yang menempel dalam syariat yang itu kadang-kadang tidak disadari oleh masyarakat. Praktek niat oleh Kanjeng Nabi dan ulama dan sahabat tabi'in, ulama-ulama awal itu niat dalam kaitannya sholat itu ya di dalam hati. Tidak kemudian usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'a lillahi ta'ala dan seterusnya, boten
Tidak begitu. Itu kemarin sudah kita utarakan, itu muncul pada abad ke-16. Ya, ketika Imam Asy-Syarbini menyatakan bahwa talafudun niyah itu adalah sunnah, tapi nggak ada dasarnya. Kemudian dinukil di dalam kitab yang terkenal di Indonesia, Safinah kalau nggak salah. Nah itu yang diajarkan di banyak pesantren, yang kemudian pesolatan rata-rata menggunakan pakai usolli. Nah begitu sejarah Ibnu Mekaten. Itu kalau kita tengok dalam sejarahnya Mekaten. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Terus bid'ah idhofiyah, dan saya kira banyak praktek-praktek yang demikian itu. Dan terkait dengan larangan sangat keras sekali kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak sekali Allah menyatakan bahwa Allah melarang membuat syariat. Allah itu melarang membuat syariat. Syara'u lahu minad-dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang membuat syariat untuk mereka yang tidak diizinkan oleh Allah? Malam ya'dan bihillah. Kemudian yang kedua, larangan mengikuti jalan lain. Kita sebagai seorang muslim, maka ya syariat yang telah ditentukan oleh Allah dan nabinya itulah yang kita ikuti, dan kita dilarang untuk mengikuti jalan lain. Wala tattabi'us subul. Janganlah kalian itu mengikuti jalan-jalan yang lain. Allah dan nabinya telah menetapkan satu jalan kepada kita, syariat. Tetapi kok kemudian malah kita mencari jalan yang lain, bikin jalan yang lain. Kemudian yang ketiga, larangan mengikuti hawa nafsu dalam beragama. Nah, menikah. Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawa. Siapakah orang yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsu mereka? Nah, bid'ah itu kan orang menciptakan bid'ah itu karena faktor hawa nafsu. Motivasi nafsunya, bukan karena faktor mengikuti Kanjeng Nabi dan Allah itu. Sehingga kemudian orang lebih suka mengikuti jalan dirinya itu yang telah dia buat itu, sementara jalan yang lain yang sudah ditentukan oleh Allah itu mereka tinggalkan. Nah begitu. Kemudian yang keempat, perkara bid'ah adalah tertolak. Ini sangat tegas Kanjeng Nabi. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat perkara dalam perkara kami, maksudnya dalam urusan agama, ma laisa minhu, yang mana dia itu tidak ada rujukannya, fahuwa raddun, maka hal itu tertolak. Jadi sia-sia Bapak Ibu sekalian, kita melakukan bid'ah tapi kita tertolak, begitu, dan sia-sia belaka. Kemudian perkara bid'ah adalah sesat, ya. Dikatakan oleh Kanjeng Nabi, ya, fa inna kulla bid'atin dolalah, bahwa setiap perkara bid'ah itu adalah sesat. Ya. Artinya sesat tentu kita tidak menemukan jalan. Padahal syariat itu merupakan jalan kita. Tetapi ketika kita tersesat, kita tidak menemukan jalan, ya tentu kita tidak berjalan di atas jalan syariat itu. Nah, padahal agama itu sangat jelas, gamblang sekali. Allah itu menurunkan nabi, kitabnya dalam rangka untuk membimbing kita, sehingga tujuannya supaya kita tidak mengikuti hawa nafsu kita sendiri di dalam kita bermunajat, di dalam kita untuk mendekat, dalam kita takarub, dalam kita berta'abud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah menentukan jalan kepada kita semua terkait dengan urusan-urusan itu, bukan kita yang menentukan. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian pentingnya kita untuk menghindari bid'ah itu, karena memang
di dalam syariat itu sangat tegas sekali. Banyak kecaman ya, dari Allah, dari nabinya. Jangan sampai kemudian kok kita memilih jalan hawa nafsu kita dibandingkan dengan jalan syariat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap senang cinta kepada syariat, terutama sunnahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan terus-menerus kita senantiasa terhindar dari perkara-perkara bid'ah yang menyesatkan itu. Kita akhiri, ada kekhilafan mohon maaf, marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.